Assalamualaikum. Hi mom, a little update in this video. Now I'm in the backyard. Lighting is so good here. Okay, now I'm in my house. Actually, I did mention in the previous video that I have a little update for you guys what I've been done in a whole years. This is what we have been done. We've been moved to another city away from Jakarta, and this is where we live now. I'm not sure if I have to mention the city, but you will see, you will know it. So just keep up with me, and maybe I will do some little vlog for you guys to know where is the location. And we actually have planned going out today, so I hope you want to join with us. Alright, let's see if my children ready to going out this afternoon. I think my children is not ready, so hey Gaisa, she's sleeping guys. Gaisa, we're going out. You remember? We're going out this afternoon, remember that? I'm Hi baby, are you awake? Now you ready? Enggak enak manis. Alright, we're home. So basically we've moved out to Jogja city because the city we've been dreamed on to live in. So we move out. And in this video I want to talk about something that no one never told me before in a parenting stage. Jadi ada 3 hal yang aku sadar banget di parenting stage ini dan gak pernah ada yang ngomong ke aku sebelumnya. Kalau ternyata segala advice tentang parenting tuh gak bakal sukses kalau kita gak sadar tentang 3 hal ini. Pertama banget, it's about consciousness. So basically I'm doing parenting with consciousness. Karena gini deh, sekarang tuh banyak banget distraction yang bikin kita lupa parenting stage sebenarnya itu seperti apa dan tujuannya untuk apa. Contohnya, kita tuh sering gak sadar bahkan anak-anak pun menyukai hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi karena kita selalu dihoki sama hal-hal yang berbau marketing, kita dianggap sebagai konsumen. So that's a lot of advertising, that's a lot of distraction. It's not even a true happiness for me. For example, kayak tren-tren blind box or any collection like Lego or something like that. Kadang tuh aku lihat banget anak-anak dicekoki hal-hal yang seperti itu bukan mata-mata untuk pembelajaran, hanya anak-anak dijadikan sebagai konsumer. Begitu banyak koleksi-koleksi yang mereka inginkan karena mereka berlomba-lomba untuk mengoleksi hal tersebut, hal yang sedang tren, sehingga anak-anak juga ikut-ikutan dan mereka merasa itu hal yang lumrah, merasa itu hal yang perlu dilakukan. Tapi menurut aku itu hal yang sebenarnya banyak mubazirnya. Jadi di sini aku menerapkan hal simple mungkin ke anak-anak. Tujuannya adalah agar anak-anak tahu perbedaan antara temporary happiness and the truth of happiness itself. Kayak tadi aku ajak anak-anak jalan dan mereka cuma lihat kereta, terus mereka cuma mampir di angkringan, mereka udah seneng banget. Dan
senangnya mereka itu rasanya karena kita semua hadir di situ komplit, kita nemenin mereka di situ, dan mereka nggak fokus ke objeknya, tapi mereka fokus ke kebersamaannya. Jadi it's really means a lot, it's really means true happiness for me. Dengan begitu menurut aku mengajarkan anak-anak tentang bagaimana mereka melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Mereka tidak terobsesi hal-hal yang sebenarnya bukan tujuannya untuk diobsesikan, karena lagi-lagi kita tahu bahwa not gonna lie, everything that they advertise to us is just because they see us as a consumer. Itu hal pertama yang benar-benar menjadi dasar aku juga kenapa aku bisa sampai pindah jauh-jauh ke sini, ke Yogyakarta. Di sini aku mau benar-benar menerapin simplicity is everything, so they really enjoy whatever we approach, whatever we give to them, and I truly see what they feel inside from the bottom of their heart. So it's also happiness for me, it's also goals for me. Karena anak aku juga masih kecil, itu adalah hal yang paling masuk akal yang pengen aku terapin ke anakku dari kecil sampai dia nanti kebentuk sendiri karakternya, gimana dia melihat dunia, bagaimana mereka tidak gampang terdistract oleh hal-hal yang sebenarnya mereka nggak perlu put their attention to. Itu hal yang pertama. Dan nomor 2, gak ada yang bilang ke aku kalau jadi orang tua tuh is transfer energy, kayak kita ngoper dari kita ke anak kita. Like think about this, like energy that we are passing through our children. Ingat konsep energi itu, bahwa energi itu nggak hilang, energi itu hanya bisa ditransferkan. Kalau misalnya anak kita sebagai orang tua pemarah, terus ditransferkan energinya ke anak, anak itu akan mentransferkan lagi energi marahnya dia ke sesuatu hal lain. Seandainya dulu kamu dibesarkan oleh orang tua yang selalu pesimis, yang nggak pernah lihat kebaikan anaknya, yang selalu merasa kurang, kita nggak pernah memenuhi apa yang mereka mau. Jadi energi yang mereka berikan ke kita itu ngefek banget ke kehidupan kita nanti selanjutnya. Seperti halnya permukaan yang ada lubang yang dihantam oleh energi yang mereka terus kasih ke kita saat kita masih anak-anak. Dari energi yang terus-terusan dikasih orang tua ke anak, dari situ anak menjadi defect, anak menjadi kayak rusak. Itu rasanya penting banget buat direnungkan. Nah, apa yang ingin aku rubah, yang memang gak akan sempurna, tapi aku selalu ingin memberikan energi yang positif ke anak supaya itu tidak melubangi apa yang nanti ngefek di perkembangan anak bahkan sampai dewasa. Itu sebenarnya lebih ke arah psikologis ya, tapi setiap kali kita ke psikolog atau ke psikiater itu pasti kita ditanya, ujung-ujungnya kita pasti nyampe ke hal yang bagaimana kamu dibesarkan dengan orang tua kamu sebelumnya. Akhirnya aku merasa bahwa aku perlu terus-terusan untuk transfer energi positif dari aku ke anakku. Rasanya kalau tinggal di Jogja ini tuh banyaklah hal positif yang aku pun sendiri berubah secara aku personal. Aku banyak banget belajar ke orang-orang di sekitarku, ke lingkungan di sekitar. Nah yang terakhir, yang ketiga, nggak ada yang ngasih tahu aku kalau jadi orang tua itu nggak cuma bayi, balita, terus toddler, kemudian anak dibawa sekolah, terus kita jadi beranggapan bahwa ada partner untuk kita parentingnya itu guru-guru di sekolah. Itu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa aku bilang gak sepenuhnya benar? Coba aja deh kalau kita ngelihat anak udah pulang sekolah, terus kita tanya ke anak, tadi kamu ngapain aja di sekolah? Tadi bu gurunya bilang apa aja? Anak tuh pasti kayak lupa dan gak tahu apa yang udah mereka dapat, apa yang guru udah bilang ke mereka. Kita tuh terlalu ingin cepat-cepat merasa ibaratnya kayak pensiun dari parenting stage ini, padahal parenting stage ini sebenarnya gak pernah berhenti. Nah balik lagi, mereka itu selalu ingat apa yang ada di rumah. Nah ini balik lagi, mungkin banyak orang berbeda pendapat, tapi menurut aku kita sebenarnya menjadi orang tua sampai mereka dewasa, sampai kita tahu bahwa mereka sudah menerima apa yang kita transfer dari diri kita ke mereka. Nah banyak banget lagi kejadian, ternyata kejahatan pertama itu sebenarnya datang di saat masa sekolah. Misalnya kayak bullying atau hal-hal sesimpel orang yang gak suka sama kita, terus kita jadi minder, jadi gak pede. Itu sebenarnya sering banget terjadi, dan anak itu kadang jadi banyak alasan untuk gak pengen sekolah. Tapi kita tuh gak bisa terima itu. Kita selalu bilang, ya kamu sekolah lah, kalau kamu gak sekolah kamu mau jadi apa? Itu jadinya kita maksa mereka untuk meneruskan penderitaan mereka. Sesimpel kita mendengarkan aja apa yang mereka keluhkan, dan harusnya kita bisa ngerti. Orang tua harusnya kita menjadi orang pertama yang menerima mereka, kurangnya mereka, lebihnya mereka, yang tahu mereka, yang bisa membaca situasi mereka physically, mentally, karena kan yang melahirkan mereka adalah kita sebagai orang tua. Jangan karena kita sibuk ke pekerjaan, kita jadi terlalu menyerahkan mereka sepenuhnya ke luar. Itu yang gak pernah datang ke aku sebagai advice di parenting stage ini. Jadi aku di sini mau cerita tentang ketiga hal itu. Siapa tahu juga moms merasa
kenapa ya anakku tuh jarang mau cerita, kenapa ya. Ya mungkin dari hal itu ada efeknya ke mereka, dan itu yang gak kita sadari. So segini aja videonya hari ini. If you want another update or you might want to see us doing a little more vlog in this channel, please don't forget to subscribe to my channel and hit notification bell so you won't miss any video. And I will continue to give you more information about parenting. Basically, it's just simple parenting that I practice in my daily basis. So it's not something fancy or anything because I'm not the expert. I'm just doing a simple thing and it's actually not perfect. But remember moms, seberapapun kamu gak sempurna, kamu itu adalah dunia untuk anak kamu. Jadi kamu harus melakukan yang terbaik, do the best, and don't forget to leave me comment. We support each other as a mom. Alright, see you again in my next video. Assalamualaikum.